Kembali lagi di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Jadi akhirnya kita syuting gini lagi nih dia. Kembali Lagi ya, karena memang kemarin tuh sempat kita banyak miss lah. Gitu ya. Iya, sibuk sekali ya. Bukan sibuk sih, gak ada waktu. Gak lah ya. Banyak Cuman ya kerjaan. kita tuh menyempatkan lah. Ini lagi-lagi cuman Bego Teknologi kembali ke marwah atau fitrinya ya. Iya. Kembali ke syuting jam 1 pagi. Gitu. Cuman gak hari Selasa ya. Dari Selasa ya, gak hari Selasa. Biasanya hari Selasa tuh. Iya, masih Biasanya belum bisa. kita Senin tuh, wah kita syuting Senin nih. Iya. Jadinya Selasa jam 2, jam 1. Nah ini nih gitu ya. Ini udah jam 1 lewat. Jam 1 lewat, luar biasa ya. Cuman kita akan memberikan sebuah info saja dulu pertama kali ya. Nah ini nih kita akan bahas 3 HP sekaligus. 3 HP sekaligus guys ya. Kita sebenarnya nggak bahas 3 HP sih. Bahas satu aja. Bahas satu tapi dari perspektif cari pembandingnya ya 2 ini gitu. Yes. Ini moto nggak apa, ini ROG 9FE ya. Jadi ini versi 8 Gen 3. Kita bingung nih, kita mencari penjelasan kenapa ROG 9FE itu berani-beraninya masuk Indonesia pakai 8 Gen 3 gitu. Betul, makanya Bukan dibandingin Elite. itu kan. Iya, makanya kita bandingin sama ini. Jadi kita membandingkan nih, apakah 8 Gen 3 ROG beneran kayak namanya Republic of Gaming ya? Nah. Gamer apa gaming sih? Gamer. Gamers bisa ngalahin 8 Elite yang setelahnya gitu. Ya, itu. Jadi sekalian juga edukasi karena kan ternyata kita bikin 3 juga waktu itu sama juga line up-nya ya. ROG, Aiko, Xiaomi rame gitu. Siapa tahu ini rame lagi gitu ya. Makanya jangan lupa untuk sebarkan ya. Langsung Gitu. aja guys ya, sebentar lagi videonya itu. Iya, sebentar lagi. Nah ini juga ada nih. Nah ini juga upcoming video yaitu Poco F7 Ultra. Ini jarang ada yang bahas nih Iya, handphone ini karena memang ini HP ini membingungkan sebenarnya. 10 Karena juta. 10 juta kan kayak lu ke mana gitu ya. Bang beli HP Poco bang, yang 10 juta. Abang-abangnya juga kayak, hah? Gitu pasti. Emang ada ya? Emang ada ya? Ya itu ya salah satu kunciannya ya bahasannya. Jadi kayak mempertanyakan apakah HP Poco F7 Ultra ini memang layak disebut. Iya. Tapi jujur aja nih cepet aja dah. Mendingan masuk Ultra apa GT nih? Nah, mendingan masuk Poco F7 Ultra apa F7 GT? Oke, Kalau misalnya 4GT, iya. XGT sih gua. Benar. Ya, karena ini apa ya? Ya pokoknya adalah jawabannya di YouTube Ada ya. jawaban di YouTube, makanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga sebarkan seluas-luasnya konten ini gitu ya. Itu aja kira-kira infonya upcoming video karena memang belum ada yang baru juga sih. Iya nih. Biasanya kan kemarin sebenarnya udah dihabisin sih di live ya. Cuman kita ulang lagi aja beberapa info, tapi ada info baru juga nih. Ada info baru juga nih, cuman dari info dulu di. Kenapa tuh? Gue tuh rasa-rasanya tuh pencernaan kurang bagus di. Wah kayaknya gue harus minum madu nih. Gimana solusinya? Kok jadi sih? Minumnya bau-bau deh. Oh gitu ya. Kenapa pencernaan ke madu? Emang ada guys ya? Enggak. Nah ini iklan kita hari ini namanya Mahavita. Tahu namanya? Mahavita madu nektar kopi. Ya. Nektar kopi. Nektar kopi. Jadi madu nektar kopi adalah dihasilkan dari lebah Apis mellifera yang ditempatkan di kebun kopi. Yang tengah berbunga, lebah mengumpulkan nektar bunga kopi yang manis dan wangi. Bunga kopi arabica dan robusta warna putih. Madu ini berbentuk raw honey atau masih mentah. Semua khasiat lengkap terjaga gitu ya. Banyak Jadi, banget tuh. ini katanya tuh madu asli gitu. Iya. Yang terus Madu murni. Madu murni klaimnya kita nggak tahu. Iya. Gimana juga cara tesnya ya. Iya, tapi nggak ada kopinya ya. Nggak ada. Kopinya tuh tanamannya. Ya, emang ini kampret yang desain nih ya. Nektarnya tuh kecil banget. Jadi kayak madu kopi. Madu kopi. Wah, rasa kopi nih. Madu rasa kopi nih. Madu biasa aja. Ya ini ya kira-kira Mahavita madu kopi yang ada lambang kuda laut. Yaudah, langsung aja ke berita pertama nih ya. Ini kayaknya bakalan kembali panas ya. Kembali panas karena kemarin kan udah ada Realme 14. Oh iya, Realme 14 masuk Indonesia kan. Realme panas-panasin. Iya. Apa kemarin lu gue pengen buka IG-nya yang lupa. Apa kemarin? Ya pokoknya banyak ada no-no-nya. Ya. Oh ya, who is apa gitu. Iya, who cares? Parah lu. Kita ada juga bro, kemarin tuh jadi Transformer di IG itu gue itu. Gue sama Aldi sweet tuh, mau jadi Transformer sahaya. Gitu ya. Gak ada ya. Memang luar biasa ya. Puas kan ibu ya? Ya, puas ya? Puas emang luar biasa. Jadi Transformer.
Nggak masalah itu Transformer tuh akan selamanya di internet nih itu tuh. Iya betul. Kalau gue punya anak gitu, ih bapak pernah jadi Transformer, udah gue gak usah sekolah deh. Cuma ini aja udah gimmicky banget ya. Ya udah lah ya. Cuman gue berharap banyak sih sama Realme 14 itu sih. Ya gue berharap banget Iya, sih. karena itu. memang dari hasil tesnya sih. Udah lah, tapi ntar nih kita ngomongin Realme dulu gue ya. Yeah. Realme GT7 ini tiba-tiba muncul ke internet. Ini yang anehnya, ini langsung muncul dengan Dimensity 9400 plus chip ya, dengan baterai yang super gede di 7200 ya. Iya, jadi gede ini banget. Jadi ini ada seri Pro-nya yang dimana ini harganya berapa nih 2900 CNY berapa sih? Berarti 2900 Cina nih. Ya segitulah pokoknya 2.900 kayak 2.200-an, 2.300, 9 juta lah mungkin. 9 juta ya? Mungkin. Ya kayak gitulah ya harganya tuh. Oh iya, mahal 10 jutaan nih. Ya ini sama aja sebenarnya kayak Realme yang pernah kita bahas juga sih sebenarnya. Secara desain juga mirip-mirip aja ya. Masih mirip. Ada Nggak beda kotaknya jauh. gitu-gitu. Dimensity baru 400. Memang ini kayaknya didesain tuh untuk kayaknya buat si Dimensity nggak sih? Hah? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Kemarin kan yang GT. Iya kan? Oh iya benar. Soalnya yang Pro-nya kan kemarin udah kita Udah, coba kan. udah kita bahas yang Iya. Snapdragon ya kan. Jadi kayaknya nih buat si Dimensity-nya. Ini emang lagi rame, misalnya bukan rame sih, emang trik-trik HP di Cina sih. Mereka ini khusus Cina ya, bukan Indonesia ya. Dia tuh emang selalu mengeluarkan satu Snapdragon, satu Satu Dimensity, yang Dimensity. gitu. Dan ini gak kaleng-kaleng. Di Dimensity 9400 sih gila Iya. banget sih. Terus juga, tapi emang kalau dibanding Pro-nya di kameranya di ini ya, di cut ya 50 megapiksel sama 8 doang. 8 doang ya. Ini Ultrawide. ultrawide 8 megapiksel nih masalah ya. Kita tuh suka bahas makanya kalau nontonin review kita tuh 8 megapiksel ultrawide tuh dari zamannya mau HP apa ya gitu ya. Kalau udah 8 megapiksel tuh nggak beres. Iya aneh kayak Terutama- manis banget itu. Terus iya kayak yang penting ada dah. Iya yang penting ada. Kayak Dua mid-range. kamera nih. Iya kayak mid range gitu. Iya. Jadi kayak kalau flagship kan normalnya tuh ultrawide tuh malam itu ya gak nyala lah auto naiknya lah. Ini tuh kalau malam-malam tuh 8 megapiksel langsung gelap gitu. Jadi pas dipoto kacau jadinya ya. Coba ya udah ya di sini 144 Hz dengan 7200 dengan charging di 100 watt gitu. Yes. Dengan berat yang 200 ya gitu. Ya lumayan ini ya enteng untuk 7.000 Iya, mahal loh. sebenarnya 7200 tuh gue kaget loh karena Iya. apa ya 6000 kemarin ya. Si Vivo Oh, iya, 50 ada. Lite itu 6000 kan. 6.000. Itu 200-an juga kan. Heeh. Kok dia bisa lebih kesan lebih enteng ya? 8,25 Karena dia lebih tebal aja 8,25, jadi Oh. beratnya ya masih wajar sebenarnya. Iya masih enggak maksud gue tuh bisa gue pikir bakal 210 220 gitu. Enggak lah, harusnya mah enggak. Enggak ya kayaknya sekarang udah mulai enteng ini padahal 7000 ya. 7.200 Tapi loh. agak tebel sih emang 8 mm. Powerbank kayaknya bakal punah sih ntar lagi. Iya bener-bener soalnya gini powerbank tuh tapi powerbank tuh bukan punah sih itu kayak omongan ini dulu ada TikTok ada YouTube ya emang ada aja dua-duanya gitu. Bener sih. bener Iya juga. soalnya Oh enggak ada powerbank buat iPhone doang sekarang. iya gue tuh berharap loh ini kayak 7200 ini kan pasti pakai teknologi kayak apa silicon carbon. silicon carbon kan Ah. gue berharap loh iPhone tuh ngelakuin hal yang sama loh kayak dia tuh kayak iPhone 17 nya gitu ya. Kan ntar beli dari Cina mahal lah baterainya. Belum tentu sekarang nih. Iya tarif Trump ya. Tarif Trump dulu, kayaknya nggak mungkin. Ini makin panas ya, Iya. Kiris tadi ya Benik Iya, nonton Kiris tuh. dikenain lagi. Ah ya udahlah ya, tapi itu urusan lain. Kita balik ke GT7 dulu. Ya GT7 ini masih menggembirakan lah di dimensi baru karena memang kalau udah ngomongin GT, Realme itu biasanya all in. Bener, udah semuanya kenceng lah. Gitu. Cuma sayangnya Indonesia itu pasti nggak dapet. Betul. Karena biasanya Indonesia itu dapetnya seri Neo gitu, yang dimana Iya. ternyata katanya udah ada nih seri Neo nih. Jadi rebrand juga ya, ini jadi GT7 versi global. Versi global. Jadi ada dari ininya apa namanya Geekbench ya. Iya. Ya terduga ini Realme GT Neo 7 gitu ya, yang pakai Dimensity 9300 plus. Nah, Ya, ini sih gila banget. Walaupun memang dari benchmark ini gue liat multi-core 7000 tuh gede coy. gede. 7000 itu berarti Ya kan all core Iya. gede semua tuh kan Iya. performance sama prime-nya. 9300 ya di sini ya. Jadi tapi kalau lu nanya mendingan 8S Gen 3 atau 9300 gitu ya. 8S Gen 3 itu konteks adalah Realme GT 6 kemarin ya. Iya iya iya. Kalau dibandingin sih kita nggak tahu sih sebenarnya. Tapi katanya Harusnya sih bagusan Dimensity 9300 karena dari arsitektur berbeda kan. dia itu X4 ya. X4 sama Apa X3 ya? A720 deh. X4 X4 ya, A720 semua ya. Oh iya benar-benar. Jadi Iya X4 X4. iya jadi ini big core semua di 9300 plus gitu, di RAM di 12 GB. Nah, ini yang melucunya adalah katanya udah ada TKDN-nya nih ya.
di kodenya RMX 5061. Iya. Cuman di search sekarang udah hilang. Iya, cuma di postingannya Rehan Han ada ya buktinya. Iya, ya. ada buktinya ya. Jadi kayak Ya, ada kemungkinan hadir, ada tidak juga. iya, jadi kayak enggak, soalnya gini yang nggak tahu ya. Jadi kita kan kemarin ada diundang Realme untuk kayak barangnya tuh yang kamera itu kan. Oh iya. Kan Realme itu janji gitu ya di Ah. GT tuh enggak semua lini masuk katanya. Bener. Jadi siapa tahu ada tablet gitu-gitu karena GT ini harusnya masuk sih. Iyalah. Cuman menggembirakan banget sih kalau misalnya 9300 plus ya. 9300 plus itu jangan salah ya, itu bukan kayak Snapdragon yang 8S-in, jadi kayak Enggak. jadi nge-S gitu. Enggak, ini benar-benar chipset flagship dipakai gitu Iya. kan. Chipset flagship yang tahun lalu itu bukannya jelek ya. Ya sama kayak ini nih. 8 Gen 3 sama Elite tuh sebenarnya ya udah Sama-sama gitu. bagus gitu, sama-sama bagus, masih kencang. Flagship bro, kecuali lu ngomongin 732G ya, Ya ampun. Atau ngomongin 695, Ya itu aduh. baru, apalagi G91. Wah. Itu lebih kacau ya. Ini Dimensity ya 9300 plus di mana kita Masih udah bagus singkat gue banget. ini di HP tahun lalu tuh iQOO juga pakai ya? Apa enggak ya? iQOO Bukan iQOO ya? bukan Vivo ya? Vivo. X100 Pro ya? Tapi 9300 nih, iya Vivo itu. X100 Pro kan? Nah ini tuh chipset yang sebenarnya secara potensi adem banget. Betul. Ditambah kan kalau udah ngomongin GT kita selalu tahu ya kalau GT itu tuh biasanya untuk penyebaran suhu bagus lah. Jadi ya namanya juga GT kan, gaming kan. Ya. Nah yang kepo ya 9400. Nah, tapi sebenarnya gua ngarepin tuh ada fitur yang kayak gitu loh, yang main GTA. Oh. Kalau bisa turunin lagi ke sini, seru sih. Gak akan sih. Nggak mungkin ya. Gak mungkin. Oh, lu mau ke sono. Nih ya, kita kasih konteks kali ya. Iya, boleh. Realme GT6 Pro itu lu boleh GT7 Pro. GT7 Pro ya. Kita udah review juga itu bareng Bang Reza gitu ya. Ada 2 di Indo. Nah, kita tuh dikasih kesempatan untuk nyobain real simulation Real simulation game PC game PC tanpa cuman Winlator. tanpa Winlator. Jadi bener-bener game PC dimasukin ke HP guys ya. Dan running smooth. Betul. Main Assassin's Creed aman. Aman. GTA 5 aman. Aman. Sebenarnya satu lagi apa? Ada tuh Aduh, Final Fantasy. Final Fantasy aman. Tapi memang ya yang harus tahu ya SD sebenarnya 1000 pixel lah ya. Ya, diturunin lah. Diturunin lah. Ya masa running 4K atau Nah, running aja. 2K ya di HP meledak dong. Nggak. Nggak bisa ya. Cuma gameser ya. Iya gue sih ngarep sih tiba-tiba nih masuk ke Indonesia nih kayak GT7 nih. Ayo nih. Iya, soalnya reviewer, nih- cobain ayo gameser. Ih, Soalnya bawa Realme ini gaming lagi Iya, gitu. Ya gitu. harga mali nggak apa-apa lah. sudah kembali ke marwahnya lagi. Betul. Ya, di mana ada bebek-bebek ini ya, bebek-bebek yang satu kamera, yang satu cantik-cantikan, ya kan? Yang satunya lagi tenggelam, enggak lah. Satunya lagi Realme gaming, gitu. Balik nih. gaming. Balik nih, GT itu memang harusnya sudah kencang dong. GT itu kan Gran Turismo. Ya kan balapan kenceng gitu maksudnya. Iya bang. Ya Aduh. 9400 ini yang kepo ya dibandingin juga sama 9400 biasa sama plus tuh ternyata ya perbedaannya di prime core-nya aja Ya, yang naik. prime core. Sebenarnya nggak begitu signifikan sih, sama-sama. Cuman emang sama lah kayak yang lain kan dulu plus itu emang ada yang ditweak dari ada yang performance. ditweak, emang selalu gitu kayak plus, Iya. Snapdragon juga begitu kan. Snapdragon plus 8 plus Gen 1 gitu kan. 6 Gen 1 6S, Gen 6S 4G Gen 1. Jadi ini kita tunggu aja nih, semoga ya bener ya Realme Iya, GT7 semoga nya masuk Indo. Iya, maksudnya gue kangen nih, soalnya Realme tuh, nih Realme 14 tuh kita excited karena emang Realme tuh gak ada suara dari Iya. Januari, lu pikirin aja bro. Oh iya juga. Dari Baru Januari, sekarang nih. baru ada dia. Kemarin kan dia fokus jualan Note tuh. Oh iya. Oh ada deh C7. Oh, C75. Iya C75 tuh yang dikuahin. Ya, HP kuah, HP soto ya. Itu tuh jualan dari Realme. Kasihan kan. Maksudnya yang harusnya berkompetisi dengan Xiaomi tiba-tiba kok jualan HP kuah gitu. Ya udah ya. Enggak apa bagus juga sebenarnya kan. HP tahan banting, Tahan celup. tahan celak. Ya udahlah ya. Udah kita lanjut ke yang lain ya, yaitu salah satu kompetitor kuatnya juga kalau misalnya masuk, yaitu Redmi Turbo 4 Pro ya. Yes. Ini Redmi Turbo 4 Pro ini emang sebenarnya sih ini bener-bener udah seksi banget sih. Maksudnya kayak dari beragam yang ada di internet, ini tuh sebenarnya sangat ditunggu gitu. Fun fact ya, kalau lu nanya F7 Pro sama Ultra, Hah? dia ternyata untuk yang Pro-nya ini dia punya interest marketnya tuh tinggi loh di.
dibanding yang Ultra gitu. Jadi memang harga ini ngaruh banget sih. Iya. Walaupun memang ada limit-limit ya, si David kan nyobain kan, Bener, David dan yang lain-lain juga nyobain, ternyata ada limit gitu. Tapi ternyata memang ya harga lagi-lagi yang Iya. Ultranya ini jadi kayak kurang Kurang biasa aja seksi. lah. Ya karena kan yang Poco itu terkenal dengan harga yang gila ya. Iya. Harga ekstrim. Iya, ya. 8 Gen 3 harga 6 juta sih. Itu sih kalau lu Iya. nanya worth it gak bang? Kalah ya. Pasti worth it udah. Itu dia. Iya. Bagus. Cuman emang Iya. gitu ya kan orang kaget 10 juta. Iya Tapi ada yang 6 gitu. juta. Iya. Ini bakal muncul juga nih ya Turbo 4 Pro yang akan muncul di tanggal 24 April nanti. Yes. Hari ini dong coy. Saat kita syuting. Iya, cuman ya udahlah. Ya udahlah ya. Turbo. Jadi kan Speknya sama nanti aja. ya yang nonton ini pasti udah nonton di ini juga lah. Lihat di komunitas santai gitu ya. Jadi ini katanya diekspektasikan gitu ya. Desainnya tuh mirip aja sama si X7 Pro. Iya, agak mirip. Iya, yang dimana sih ini bagus banget ya karena diskusi-diskusi di luar sana memang X yang series itu X7 Pro itu desainnya tuh bagus sekali Mewah dibanding Ultra. dibanding yang Ultra ya. Ya ini mah jujur-jujuran aja kita gitu. Sebenarnya Mewah juga, cuman ini bukan mewah, bulatnya itu. mewah ya. Bukan, jadi gak mewah banget, mewah gitu loh di. Gua Gak bayangkan sih, ini bulat. kayak techno sih ini soalnya gua. Gak, ini kalau nggak ada techno di dunia ini aman-aman aja di. Betul. Ini karena ada techno ini sebenarnya. Betul. Ini udah plek ketiplek, Cok. Techno yang kita bahas tuh yang G100 tuh gue lupa tuh. Ada Tecno Realme juga ada Iya, kan. Realme 13 ya, gue Yang lupa bawah, deh. iya, Apa kayak Realme gitu. 10 gitu. Ini jadinya nih kasihan banget di HP. Mbak, sebenarnya kalau nanya bagus Pak, ya lu beli 10 juta ya, lu dapat performa 10 juta gitu Iya. sebenarnya. Bagus banget, cuman cara desain memang ini mengerikan. Bukan mengerikan sih, biasa aja. Biasa, maksudnya nggak mewah aja lah untuk di Iya. harga 10 juta tuh. Nah, yang untungnya F7 biasanya ini katanya kemungkinan akan pakai desain two tone kayak X7 Pro. Betul. Ini two tone ini sih bener-bener oke banget sih. Maksudnya kayak lu masuk ke tongkrongan nih, oh, bro, wih, Wih, HP Poco enak. nih, gitu. Ya kan 10 juta nih bro HP gua. Pasti gini. 10 juta. 10 juta. Bagus. Gimana sih? Gak fingerprint, bro. Gimana sih lu? Enggak. Apa mantul? Gak mantul di Al suka nih. Mantul ini. Ada atas itu tetap. Ya udah lah ya. Bagus lah ini, udah. Lanjut ya. 74 bro. Tunggu aja kontennya F7 Ultra. Tunggu aja. Bagus, kita bagus kok. Oke ya. Apa sampai mana tadi? Pro ya. 8S Gen 4 di 16GB RAM ya dengan Ya. layar 1,5K yang dimana layar 1,5K ini itu tidak diilhami dengan dua brand. Ya, ROG dan ROG dan nanti yang kita Nanti akan bahas. kita bahas, Cuma benar. ROG ini juga kenapa dengan 1,5K ya kayak nanggung gitu. Ya udah lah ya. Lalu di dual kamera 50 megapiksel dan ultra wide di Ya. baterai 7500 yang dimana sih lu jangan coba untuk ekspektasi Iya. masuk Indonesia. Kayaknya silikon karbon di ini Ini udah jelas sih. ini lu tau nggak? Ini gua aja prasangka gua. Ah, Baterai itu TKD-nya gede banget kayaknya. baterai TKD gede. Enggak sih ya. Enggak kalau kata gua. Jadi kan di Indonesia kan memang perakitan kan. Oh iya iya iya. iya. Kayaknya baterai ini kenapa nggak masuk? Soalnya antara sulit dan tidak mungkin gitu. Iya bisa jadi Mau sih. sih segitu. Cuman nggak juga. Vivo mah sosok aja Vivo dan Oppo kan. Iya sih. Gitu. Dan ini kan tadi poin tadi itu soal GT tadi. Nih 219 gram. 219 gram. Iya. Dia kan Jadi 7500 cc GT itu lebih enteng tuh aneh sebenarnya. betul. Cuman kan ini kan Redmi, maksudnya ini anggapannya F7 biasa lah. Jadi kan memang masih ada yang di inilah. Mungkin dia masih pakai plastik kah? Gitu. Oh, atau mungkin kameranya berat dia. Dimasukin lah, gua nggak bercanda. Lah siapa tahu kameranya berat kan, lensa Fuji masuk sini. Biar bagus ya. Ultra wide anjay. ya ultra wide ya. Untungnya sih nggak ada tele ya, karena kalau ada tele sih udah mampus ya. Mampus mau tau nggak apa? Redmi Note 14 Enggak lah, Pro Plus. F7 aja nggak ada tele. Ada nggak sih? Nggak ada kan? F7 Pro. F7 Pro ya. Oh nggak ada. Ya maksudnya tiba-tiba ada mah. Iya, kalau ada. Ya siapa tahu kan kan suka gitu sih Xiaomi ya. Kampret Suka nggak jelas ya. banget. Cuman ya itu 8S Gen 4 ya. Nah ini kita coba untuk lihat ya cara arsitekturnya 8S Gen 4 kalau dibandingin apa 8S Gen 3 memang nih Ada sangat perubahan ya. menggiurkan sekali. Iya. Ya, ngeri banget ya. Pertama dari
Cortex-nya ya, kalau Cortex masih sama, dia masih pakai X ya, dan X. Prime-nya A720. Cuman di sini kita lihat untuk yang little core-nya, Efisiensinya, efisiensinya, ini masih juga A720 nih. Iya. Yang menariknya lagi adalah GPU-nya jadi yang terbaru Iya, punya. Adreno 825. Adreno 825 800 series alias udah setara flagship. Betul. Lalu pertanyaannya balik lagi kemarin kalau misalnya F7 masuk ya, ini 8S Gen 4 nih kita ekspektasikan ya. Seginilah ya. 8 Gen 3 kan paling cuman gitu ya. Makanya dijual dulu sekarang. Iya, F7 Pro nih, yang sudah beli F7 Pro gitu ya. Ya beli aja gak apa-apa. Masih bagus karena, juga. Karena kemungkinan F7 ini siapa tahu nggak diinterpolasi. emang kayaknya nggak ada. Udah pasti nggak ada ini. Soalnya ini kalau ada interpolasi sih udah kacau sih Om ini. Betul. Menurut gue ya, karena ini namanya positioning guys ya. Jadi F7 itu kira-kira akan menjual full chipset aja. Ya, raw performance. Raw performance ya, bukan hal jelek loh, itu bagus bro. Kalau lu ngomongin lu dapat 8S Gen 4 nih, misalnya harga sama kayak kemarin 6, gila sih itu. 6, berapa kemarin nih? Itu kacau kalau. Soalnya kan F7 kemarin Pro 5 juta anjir, 5,7 kan. Iya, kan F7 Pro 6 juta kan. Nah. Kalau ini masuk 8S Gen 4 yang baru juga dengan performa yang mirip 8 Gen 3. Mendingan ini gak sih? Itu dia sih, jadi sebenarnya gue penasaran ini jadi 9.300 lawan ini nih. Iya. Kalau F7 masuk juga nih. Iya, karena yang setara dengan 8S Gen 4 itu 9.300. Betul. Bukan 9.300 4G Gen 1 enggak ya, itu mah beda lagi. Oke, di sini juga buat harganya belum ada ya kira-kira harga belum, kan atau launchingnya besok. Launchingnya besok ya. Gue sih pasti ekspektasi bakalan 5 juta sih. Ya nggak sih? Gue sih enggak sih, kalau harga kita udah pasti sama sih nih, gue yakin banget. Iya, 5 juta lagi. 5,7 ya? Enggak, kemarin 5,2 apa? 4,7 sama 5,2 apa? Iya nggak sih? Gue lupa deh harganya. Pokoknya 5 jutaan deh. F6 kan? Iya, F6 5 jutaan deh. Kalau nih masuk dengan harga yang sama nih, dengan charging baterai yang sama. F7 Pro berapa? F7 Pro itu 6, sekian, 67. Oh, udah berarti 5 jutaan fix. Iya, beda sejuta Mas. Iya, berarti 5,7. Nih, kalau misalnya dia masuk nih, harga 5 juta, pakai SoC terbaru gitu ya. Baterainya kalau sama juga, wah ini gede banget sih. Enggak sih, kan F7 Pro-nya itu dipotong kan dibanding yang Cina. Beda loh. Baterainya apa-apanya? Baterainya. Iya, kapasitasnya kan iya, pendek, cuma 5.000-an. Tapi ya tetap bagus sih sebenarnya. Baterai udah 5.000 masih gede loh. Iya lah, 5.000 masih gede sih. Iya. Walaupun memang kayak lebih baik 7.000. Betul. betul. Kalau bisa kenapa enggak? Yang ngamuk kan gue tahu poinnya. Kok bisa beda sih bang? Gue tahu. Betul lagi. Itu Bung Andi juga pas baca komennya, betul lagi lu. Itu kan keputusan Cina, bukan keputusan sini. Gue rasa keputusan sini yakin banget gue. Yakin gue. Iya. Keputusan TKDN itu pasti ada ngaruhnya tuh. Tapi nggak tahu lah ya. Yaudah kita lanjut ke yang baru launching baru-baru ini. Nah ini juga udah seksi banget. Saya nggak masuk Indo sini ya. Ini sih parah sih. Gue tuh suka banget sama Vivo X200 yang X200. terbaru Ultra Series. Yes. Ini adalah handphone yang kalau misalnya masuk Januari X200 Pro tidak akan jualan. Gue yakin banget. X200 Pro nggak jualan. Siapa lagi si Oppo Find X8 Pro nggak jualan. Xiaomi juga nggak bakal jualan. Gitu. Karena ketika udah ngomong pasar 20 juta, beda 3 juta 4 juta bodo amat. Itu kalau masuk sih gue langsung jualnya. Wah iya sih kalau masuk bro. Langsung Asli jualan. bro. Soalnya Samsung kamera bagus. Baru dapat, udah dapat One UI. Ini mau bukan S24 Ultra. Udah ini kan alasan untuk S25 One 7. Senggol lagi Samsung. Lagi-lagi. Ya, enak lah ntar di WA lagi enggak lah. Iya. Ya. Gitu ya. Lalu ada juga ini pakai chipset baru yaitu enggak baru sih. Baru ya? V3 Plus ya? V3 Plus udah ada. Iya. Yang baru FS1. Nah, S ini gue masih belum tahu sih kegunaannya apa sih. Nah, kalau gue cari tahu, jadi tuh V3 Plus sama FS1 tuh kayak saling melengkapi. Ini kan jadi ini cara F3 Plus itu gue potong ya. F3 Plus ya. F3 Plus itu kan buat kamera sih inget gue. Iya benar. Sama performance-nya. Betul. Lalu FS1? Nah, jadi tuh dijelasin lagi sama orang Vivo-nya yang gue lihat dari beritanya tuh. Jadi ini ISP nih, kamera lah processingnya. Nah, V3 Plus buat post pro-nya. Kalau PS1 pre-nya. Oh, jadi sebelum masuk ke processing itu nggak tahu ya. Untuk sistem di handphone ya. Jadi dia kayak mata sih, dia lihat dulu. Ya, nah pas ngeliat itu sebelum dijepret tuh dia udah tahu lah. Oh, berarti dia itu buat make sure lagi Iya. untuk mengurangi cat air berarti coy. Bener dong. Enggak, cat air itu diharapkan seperti itu. Iya, diharapkan seperti itu. Cat air itu ada
gara-gara emang sebelum dilihat tuh gak jelas. Iya, kita nggak tahu. Iya, gitu. lalu AI itu jadi AI di foto dan kayak generating FPS gitu-gitu tuh sebenarnya tuh apa namanya? Memprediksi lah, prediksi. Iya, memprediksi gambarnya bakal gimana gitu. Ya, yang paling ampas sih X8 Pro sejauh ini sih. Oh, iya. Agak kurang ya kalau ngomongin AI eraser ya, tapi beda. Nah, cuman HP nih kalau misalnya dia dari sebelum dia lihat ya udah bagus, harusnya cat airnya tuh lebih kurang sih. Betul. Gue sih berharap sih X200 Pro itu berasa cat airnya sih di kali 15 sebenarnya. Kalau kali 10 tuh masih sosok lah. Kali 15 ini sih yang sebenarnya walaupun emang kan nggak butuh juga bang gitu-gitu. Cuman di beberapa keadaan main kamera pun akan jadi kayak ada cat airnya gitu. Kayak ya kurang cahaya lah gitu. Apa gitu. Iya, masa nah FS1 ini mungkin akan membantu banget ya. Kalau Pre juga berarti untuk ini juga dong. Pindah lensa. Bisa jadi tuh ya mungkin ya ini sih kayak lu deteksi objek lah mungkin kan sebelum di processing ya udah tahu lah gitu. Tapi gua nggak tahu juga nggak detailnya. Oh detailnya dan belum ada yang review sejauh ini ya. Belum. Dan yang mantepnya adalah dia tuh main di ultrawide sekarang. Itu nah dia. ini era ultrawide sih udah gila banget sih. Ini asli deh. Ya. Tapi sama ya 3 kamera juga ya nggak kayak Oppo kan 4 ya. Iya ini 3 kamera tapi works di apa masuk akal gitu. Benar, karena gini di ultrawide-nya di main kameranya itu Lithium 818 ya 50 megapiksel dan ultrawide-nya sama-sama di 50 megapiksel dan LYT 818 gitu iya, Lithium. Sama. Paling ya telefoto ya udahlah. Nah ini terus telefoto lu kira jelek HP 9 iya, gua tahu, cuman enggak sama maksud gua. Iya. X200 Pro juga sama. Jadi bagus aja. Tapi bukan yang kayak ultrawide-nya ini yang wah. Itu dia 818 50 paling megapiksel. bukannya agak beda kali ya. Bukannya ya pasti agak beda. Agak beda ya. Cuman kalau misalnya sama kan lagi-lagi ya ini obrolan gua dengan seseorang lah. Sebut saja Fahmi Droid Lime ya. Ya itu tahun depan itu emang ultrawide sih kayaknya kemungkinan sih. Ngelihat pixel paling yang jelek sekarang ultrawide. Iya, S25 Ultra itu sekampret-kampretnya main kameranya, ultrawide-nya masih yang terbaik, Bro. Iya. Ultrawide nah ini kayaknya yang akan dikejar sih karena lagi-lagi kan karena Apple ya. Lu suka gak suka Apple itu trendsetter, jadi lu mau pakai gift yang buah, tahu gak sih lu? Iya, dipantatin mulu. Apple ini memulai semuanya anjing emang Apple nih. Semenjak itu yang 16 Pro Max itu masuk ke berapa megapiksel tuh 48 ya? 48. Itu jadi semua ngikut anjir. Iya. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau kan? Enggak sebenarnya tuh dari iPhone 15 tuh mereka udah lihat potensinya. Iya. Ultrawide-nya dilihat pertama yang ini juga tuh yang pakai kamera apa? Yang mengandalkan ultrawide, gue lupa lagi namanya. Apa? Yang mengandalkan ultrawide. Ini apa? Bukan action mode ya? Aduh, gue lupa lagi. Ada tuh, jadi dia biar lebar gitu. Hah? Apa action mode ya? Gue lupa deh. Yang buat dia syuting kalau nggak salah gitu-gitulah. Ya gitulah. Pokoknya dia menggunakan ultrawide yang kepakai antara panorama atau gimana ya. Nah, di situ tuh gue udah lihat, ultrawide bakal disikat nih. Benar. Dan kayaknya tele itu akan masuk ke seri-seri mid-range berkaca dari Realme. Iya. Tele lah, bukan periskop ya. Paling gampang lah. Paling gampang lah ya. Makanya pertanyaan lagi Redmi lagi ya. Redmi bisa lah 15 berarti tahun depan 15 Pro Plus ya? 15. Bisa lah Redmi 15 Pro Plus ada tele lah. Semoga lah, kemarin kan udah ngerem banget tuh ya. Iya. Kelihatan ngeremnya nih. Iya, bukan ngerem lagi ya. Udah handbrake gitu ya. Kalau ngerem tuh masih jalan. Padahal gue udah ngerem tuh ngomongnya tuh. Ini udah parkir nih, handbrake udah ngek gitu. Udahlah gitu. Mana udah balik lagi ke ultrawide. Nah ini era ultrawide mungkin akan dimulai kembali sama si Vivo yang sudah memulai duluan. Gue sih nggak tahu ya kalau lu nanya, "Bang, kabar X8 Ultra gimana?" Gue belum baca sih. Ya si Oppo. Iya, Oppo. Gue juga belum lihat sih. Itu kira-kira gimana gak tahu ya. Cuman yang menariknya juga di sini ada kitnya. Nah, kitnya ini yang namanya tuh mantap tuh, Zeiss ya. Zeiss kit gitu. Jadi kayaknya dia emang sama Zeiss juga tuh dikerjain tuh. Betul. Di sini ada teleconverter gitu-gitu buat pro imaging gitu-gitu ya. Handle-nya juga. Iya, yang menarik dia punya logo Zeiss. Berarti foto buat emang harus punya dia iya gitu. ada kerja sama Zeiss ya, jadi gak cuman ngasal aja gitu. Cuman unik ya, dia itu bisa 2,3 kali. Iya. Maksudnya gimana ya? Jadi apa? Harusnya ditempelnya di main kamera kali ya? Iya, nempelnya mungkin di tele kali, apa di main kali ya? Possible sih di main ya, cuman kalau dia naruh di tele makin jauh dong. Nah iya itu juga tuh, kalau apa nggak jadi nggak kepake yang di HP ya? Tapi berat sih, kan udah periskop, ditelein lagi tuh kurang cahaya pasti. Iya. Harusnya di main kamera ya, kalau menurut gua ya. Iya, harusnya di main kamera sih. Tapi buat apa main kamera nih? Ya biar jadi kualitasnya pakai kualitas LYT. Oh iya ya. Kita tahu kan? Tapi 2,35 ya. Ini sama kayak
sama kayak gue lupa deh X200 Pro itu berapa bukanya ke kali berapa sih? 3,2 kan? Apaan? Di mm-nya milimeternya di 3,2 kan pas kebuka telenya tuh ingat gue. Aduh gue lupa lagi nggak inget kalau milimeternya. Iya, ingat gue 3,2 kebukanya dikalinya. Kalau dia 2,35 lebih pendek berarti itu. Ya tetap satu kali tapi ngezoom lagi. Gitu. Jadi ya tetap bagus lah. Pokoknya ini sangat menggiurkan sekali apalagi kalau lu adalah orang kaya sekali ya. Lalu membeli dan karena di sini udah jelas pakai bukan Vatos OS gitu, Origin gitu ya. Yang mirip color jadi kayak lebih beres, lebih asik lah. Ya udah lah ya. Tapi dari segi harga masih oke sih, di konversi di Cinanya aja tuh yang biasanya 15 juta mulainya. Wah, 15 juta. Terus lu kalau mau beli bundling semuanya dan seri Vivo yang Pro tertingginya itu cuma 22 juta loh sebenarnya. Nah, iya murah ya. Murah loh. Jatuhnya ya. Kitnya tuh 4 juta bukan lah. murah-murah gampang dibeli, tapi kalau lu lihat yang dikasih, ini murah banget sih. Iya, masih enak loh belinya nggak berat. Tapi kalau ke Indo tuh sama IMEI berapa ya? Kalau kan gue lihat itu kalau di yang orang just tip 20-an handphonenya doang. 20 apa? 20 juta. 22 juta. 22, berarti 27 kali ya masuk ya? 10% ya? Ya mungkin kali. 24, 25 berarti. Enggak itu udah udah sama pajak? Udah 22 juta udah beres. Wow, ini sih kalau lu nanya mending S8 Pro atau Xiaomi 15 Ultra, mending X200 Ultra gak sih? Canda saya. Ya udah ya, lanjut ya. Kita lanjut ke yang belum Ultra tapi masih menarik karena Red Magic 10 tiba-tiba muncul ke permukaan ya. Bukan terbaik tapi ini terbaik. Apa tuh? Terbaik dari desain. Apa sih? Bukan terbaik tapi ini terbaik. Kayak ini ya efek. Bukan terbaik dari segi performance tapi terbaik dari segi desain. Dari segi estetika. Ya Red Magic 10 Air ya luar biasa. Ini muncul tiba-tiba dengan desain yang slim, alias kurus, alias ramping ya. Dengan Snapdragon 8 Gen 3 lagi-lagi sama kayak ini gitu. Karena memang potensial lagi-lagi kita bilang ya 8 Gen 3 itu nggak pelan loh, masih kencang gitu ya. Cuman lagi-lagi masih juga yang kita bilang tadi tidak mengilhami namanya agama atau kepercayaan 1,5K screen. Betul, masih Full HD plus ya. Tapi kan ini Air, pasti seri bawahnya. Iya, seri bawahnya ya karena ya yang Pro-nya udah pasti bagus lah. Bener. Nah, tapi yang lucunya adalah positioning HP ini apa ya kira-kira? Udah pasti ini emang ini kayak eksperimen nih. Soalnya kan dari desain slimmest nih. Gua ngeliatnya ini udah pakai silicon carbide sih. Iya sih. Karbon punya. Karena 7,85 mm pakai 6.000. Pakai 6.000 ya. Gila, si ROG wah lebih tebal. Lebih tebal. Ini kameranya ada tele gak ada ya? Kamera belum kamera masih cuma kayaknya masih under display. Oh bener under display. Emang under display. Dia suka banget display kamera depan nih. Nggak tahu ya. Red Magic itu ada review tuh. Ya semoga ya udah bagusan lah. Under display sih kacau balau itu ya. Karena memang tidak mungkin Pak, lu lewatin layar gitu. Ya kita tahu kalau teknologi baru. Ya, gue belum tahu sih. Harusnya masih jelek. Masih jelek harusnya. Masih jelek. Harusnya jelek ya. Cuman ya udah lah ini harganya $699 $700 alias mungkin 13 juta gitu. Ya, ini sih menarik sih. Kalau masuk Indo gue pengen banget nyoba karena tipis, ringan juga dan ada trigger buttonnya. Oh trigger buttonnya ya. Tadi gue mau nanya itu tadi trigger button ada ya. Ada juga. Berarti ini masih gaming estetik. Betul. Gaming estetik walaupun memang ketika lu buka Red Magic lu akan menemukan namanya waifu. Nah, Mora itu dia. Nora ya. Nora apa Mora sih namanya? Mora ya. Mora itu mungkin emosi namanya. Mendingan lo benerin OS-nya gitu. Karena OS-nya kita lihat ya standar banget. Iya, ya. kurang terakhir. Memang secara desain tuh berasa mahal sih gua akuin. Emang dari Red Magic awal-awal yang kita coba tuh desainnya sih itu emang mahal banget tuh. Cuman ketika dibuka HP-nya waduh, dan kencang juga ada namanya mode Diablo ya. Diablo mode itu kacau ya. Itu bener-bener melepas panasnya keterlaluan gitu ya. Dedi Irfan nyoba sampai 56 derajat, gila. 56 derajat tangan lu sih gila itu ya. Lu gini aja ke rambut tuh jadi catokan tuh. Lurus ya langsung. Iya lurus rambutnya. Cuman ya udahlah, ya gue sih support aja buat Red Magic karena ini ternyata akan dijual global nih 7 Mei 2025. Udah mulai dibeli. Berarti ada kemungkinan untuk bisa masuk ke Indonesia. Semoga aja. Iya, kita mah support aja sebenarnya gitu ya. Maksudnya ya apapun lah, maksudnya karena Red Magic alias Nubia ini ya kita lihat sendiri Nubia ya. Nubia tuh kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lagi, udah kacau ya. Maksudnya kita lihat seri bawahnya gitu. Apa yang V70 desain, nggak ada tuh desain-desain itu. Nggak ada. Kacau ya.
Mendingan Technospark gitu ya. Betul. 20 tuh. Iya. Yang ini kayak si Ultra ini gini. Bagus tuh desainnya, bagus banget Pak, asli Pak. Gak bohong kita. Masih oke gitu. Masih oke ya. Ini sementara Nubia tuh masih jualan ya HP-HP yang menurut kita tuh kurang menarik di mata ya. Jualan kamera tapi Uniso sih gitu. Jadi agak bingung kan. Bingung. Ini bagusnya di mana nih ASP-nya begini kan. Iya. Gitu. Ada Nubia Musik 2. Waduh. Bayangin. Nobianya nggak mau sertifikasi tuh. Iya. Sertifikasi nggak sih? Gua Ada cowok DTS. Dolby DTS. 2.0 musik ya buat ngarit tuh. Buat ngarit. Ada juga yang lucu nih di. Buat ngarit. Ada juga yang lucu nih. Pajul Duit. Langsung guys. Langsung aja ya. Nih, pertama dari yang pertama dulu nih, yang simpel-simpel dulu. Thank you bro, sumpah lu peka viewer lu, makasih info-infonya. Konteksnya apa nih? Konteksnya itu kayak kemarin tuh kan live terus minta dikasih apa namanya timestamp Oh, gitu. iya, Karena iya, kalau iya. live di timestamp tuh aneh sih. Bingung. Iya, makanya pas di timestamp tuh saat bahan editannya. Ya kita tuh kalau ngomongin ini peka viewer tuh itu sangat peka ya. Maksudnya kita tuh suka Baca-baca juga. baca-baca ya kita semua gitu. Cuman nggak sempat dibales gitu. Iya, karena kalau dibalas aneh kadang-kadang. Iya. Masa chatannya komennya judul kita balas? Iya, kayak apa nyantai 77 gitu ya. Enggak dibalas ya. Dan ini kalau ngomong komen juga komen judul, udahlah kita tuh udah capek ya. Biarin aja. Malaka Project aja sampai kena gitu. Iya, biarin aja. Sampai Ferry Ruandi kena. Jadi kayak ada pun ya udah gitu. Ya Google aja nggak berusaha kok. Karena gini kemarin tuh gue liat tuh konten baru naik sehari ya. Langsung rame. Rame terus pada bilang bang hapusin bang nih. Lu bayangin gak sih? Bukannya nggak mau pak, cuman kayak membuang garam ke laut. Gak guna. Gak guna gitu Iya. ya. Kalau itu ada komen pun dan gak ada komen pun masih judi banyak pak. Jadi Betul. emang udah pokoknya kalau udah dinyantai itu tidak ada judi, tidak ada aneh-aneh lah. Tapi gue mau nanya dong feedbacknya kalau live streaming kemarin gimana? Oh iya bener. Apakah Oke nggak? iya oke nggak live streaming tuh? Iya. Ini deh. Apa kita buka member? Terus ada yang nanya di live waktu itu kan. Bang lu iya. gak ada member bang? Tapi kemarin ada yang ngasih super apa sih? Yang super chat tuh 50.000 loh. Gue tuh takut Gue nggak nyadar tapi itu. Iya. Gue kalau di donate tuh takut ini maksudnya. Iya sih. Kasihan aja gitu nggak enak gitu. Iya sih. Karena Kecuali kita nggak kalau- bisa ngasih apa-apa Iya, gitu loh. kecuali kita kayak streamer Reza Auditore gitu ya. Atau kan dia kalau di donate aneh-aneh tuh ya. Nah kita kan gak buka Saweria karena gue Iya. tahu lu bakal ngasih yang aneh-aneh. Yakin gue. Iya open media share gak usah. Nggak mungkin ya. Itu bener lah. dan open media share itu lucu dan tempting untuk kita berhenti mereview pasti. Streaming aja. IRL. Tawa-tawa doang kan, sehari 100 juta gak ada yang tahu. Seru Ya sih. udah lah ya. Seru sih. Lanjut. Nah ini ke pertanyaan lebih serius gitu nih. Boleh. Axio itu beneran brand lokal atau cuma OM? Nah ini sebenarnya nyambung karena kita udah ngobrol sama Axio juga. Betul. Jadi mereka ini memang masih assembly ya. Masih assembly. Tapi yang surprisingly R&D alias engineer gitu ada orang Indonesia yang kerja di Shenzhen juga. Jadi artinya ya masih bisa dibilang lokal gak lokal lah ya. Gimana ya? Sebenarnya kalau lu pada ngomong brand lokal, emang brand lokal. Brand lokal. Produknya memang mesti suka impor. Iya, masih suka impor, masih semuanya begitu, sampai Iya. handphone juga. Lu kalau Advan sih gue nggak tahu sih, Advan tuh. Pasti harusnya sama. Nggak mungkin lah dia bikin chip di sini. Iya sih, nggak nggak mungkin. mungkin lah menurut gua. Iya. Layar nggak mungkin lah gitu. loh. Advan lagi. Cuman ya nggak apa-apa lah. Maksudnya ya Oh. adanya dia tuh ngebangun ini juga sih kompetisi lokal. Iya, kompetisi lokal. Lagi di harga-harganya mereka. Iya, kan. harga sebenarnya tuh bagusnya lokal ini tuh dia itu harganya itu lebih ringan gitu. Bener. Karena untuk TKDN-nya sendiri ya, mereka dapat tuh nggak insentif harus, harusnya iya dapat kan? insentif dan dia nggak aneh-aneh gitu. Bener. Jadi kayak kalau lu ngomongin Asus nih, itu kan ada kayak ngimpor gitu-gitu bener-bener Iya, gitu. TKDN lah apalah. Dan bentuk barang jadi, jadinya Iya. tuh dia ada extra cost untuk TKDN lagi. Nah, Bener. ketika lu ngomongin brand, ini kita nggak bela-belain ya, cuman ngasih tahu aja ketika ada brand lokal, TKDN alias beberapa cost itu akan hilang dan hasilnya ya lu bisa nikmatin tuh kayak Axio Pongo Hype tuh. Pongo Iya hype itu gitu kan, maksudnya murah, kenceng gitu. Nah itu gara-gara dia itu banyak bekerja dan banyak invest di sini gitu. Iya. Walaupun kata-kata brand lokal sendiri pun Axio ini salah satu yang kita bangga ya karena dia itu sekolahnya ini sih gue sih suka banget sih. Iya, programnya dia bagus. Iya programnya dia karena pada akhirnya
kenapa mereka bilang brand lokal walaupun itu masih dirakit ya, OM gitu ya, itu terang-terangan kok gitu ya. Duit yang masuk ke Axio itu tetap ke negeri sendiri. Benar. Bukan cuma pekerjanya, Benar. tapi sekolah-sekolahnya juga, yang dimana kita respect banget sih. Maksudnya akan agak salah gitu ketika lu memandang sebelah mata ini gitu. Dan Axio ini salah satu yang serius ya, dia punya ADP. Lalu apa namanya, dan service center banyak. Walaupun memang service centernya aneh sih ya. Kemarin sih waktu gue dengar penjelasan sih, jadi gimana sih, kenapa nggak to the point aja ya? Maksudnya apa sih? Service centernya Axio gitu, kenapa nggak to the point aja, kayak harus ada platinum gitu-gitu. Mendingan to the point aja gitu, ini service center Axio gitu. Ya, itu karena itu kan ada yang khusus dari Axio, ada yang partneran. Iya, itu maksud gue kayak kurang, jadi aneh gitu. Iya jadi sih. kesannya kayak nggak ada. Ini sama terjadi kayak Transient. Transient itu kan selalu dibilang kan, Transient Group ini kayak Itel, Tekno dan Infinix itu kan selalu dibilang. Lu ke Kalker aja. Iya, Kalker aja. Terus ada yang komen SC-nya goib. Sebenarnya nggak goib. Ada, tapi namanya beda. Iya, nama partinya dia, terpartinya dia. Iya, gitu. Itulah kesulitannya. Cuman ya brand lokal apa enggak ya, brandnya brand lokal. Brand apakah barang OM? OM. Jadi ya. Cuman ya gue sih masih senang lah sama Axio lah, karena muter-muternya ke pendidikan itu sih gue gila banget sih. Iya. Yaudah lah ya. Ini yang terakhir nih dari Fauzan Muslim nih, kayaknya dari trigger dari pertanyaan lu dari omongan lu nih. Oh boleh. Gua salah satu pemakai Realme GT6 8 tahun pakai produk Xiaomi, pindah UI Realme bersapres aja gitu. Terus bingung sama F7 Ultra SoC udah ganas tapi layar belum LTPO, kurang dimaksimalkan aja gitu SoC. Betul. Tapi kalau ngomong maksimal SoC sih udah maksimal sih menurut gue ya, kalau si Ultra ya. Ini hasil kameranya. Ya tapi maksimalkan SoC gimana? Iya, maksudnya mungkin dia merasa kurang maksimal kali. Kalau lo mau bandingin sama iQOO, itu bukan si Snapdragon dimaksimalin, tapi memang dia maksimalin SoC keduanya. Tapi mungkin maksudnya kayak SoC 2-nya kali, gak dimaksimalin kali. Nggak ngerti gue, maksudnya gue bacanya, gue kira dari LTPO ke SoC, maksudnya turunin 1 Hz cuma ngaruh SoC. Emang ada nggak, cuman bukan karena SoC juga. Bukan SoC-nya, emang pilihan untuk apa? Bisnisnya. Motong cost lah. Potong harga gitu. Karena emang kalau jujur-jujuran aja gue tuh pun kaget, gue pikir nih bakal harga 12-13. Cuman 10 juta. Itu 10 juta. Yang paling bawah. Lama tuh kalau nggak salah di Early Bird itu 9,5. Iya, ada berkurang 9,7 kalau nggak salah. 9,5 ya itu lumayan. 9,5 sih oke untuk dapat chipset terbaru. Kalau lu orang yang chipset meter, ya sikat-sikat aja. Ini nggak mau ambil ribut itu sih. Iya, nggak mau ambil ribut, bener. Karena kalau ngomongin maksimalin SoC, ini udah dimaksimalin banget ya. Maksudnya untuk ISP atau kameranya, pengambilan gambaran sih fine aja. Bukan yang lu foto terus malu taruh IG. Nah, enggak ya. Kamera bagus. Masih oke-oke aja gitu. Jadi kayak ngomongin maksimalin SoC enggak juga. Tapi kalau lu nanya apakah sudah dimaksimalkan SoC keduanya, D7 Vision Boost, tonton video kita. Betul. Gitu. Mendingan langsung aja. Jadi ya mungkin itu aja untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Ya jangan lupa untuk gua nggak lihat. Akhirnya Bego Teknologi. Gua nggak lihat lagi. Akhirnya Bego Teknologi lagi guys. Gitu. Jangan lupa komen juga. Jangan mau kalah sama Judol yang rajin komen. Iya betul. Komen juga. Iya kita harus tenggelamkan komen Judol. Iya masa minggu depan mencolok duit kayak Judol. Lucu dong. Enggak, soalnya sekarang Judol komennya anjing loh. Dia kasih timestamp kayak 18:21. Iya ngakak banget. Aku juga menang di AXL. Tolol. Yaudah guys, ya jangan lupa nonton minggu depan, kita bakal balik lagi di Bego Teknologi. Sampai jumpa minggu depan. Bye.